Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Winarsi SHMH, selaku dosen pemangku mata kuliah Hukum Praktik Peradilan Pidana. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menampilkan simulasi praktek sidang hukum pidana dengan nomor register perkara 26/pidana biasa dari 2026 Garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan, dan pencurian atas nama terdakwa Lintang Marsya Setia Rahayu yang akan ditampilkan oleh kelompok 1 dari Rombel 13. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Dwiani dengan NIM 8745 sebagai panitera. Saya Diana Yusufita dengan NIM 817 sebagai jaksa penuntut umum. Saya Dewa Safa Kamila dengan NIM 807 sebagai hakim anggota 2. Saya Nataya Hadisa Fitri dengan NIM Akid 813 berperan sebagai hakim ketua. Saya Nabila Syarifah dengan NIM Akid 805 berperan sebagai hakim anggota 1. Saya Dewa dengan NIM Akid 122 berperan sebagai terdakwa. Saya Safia Mela Pandar dengan NIM Akid 126 berperan sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Diana Yusufati dengan NIM Akid 803 berperan sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Juliani dengan NIM Akid 409 berperan sebagai saksi. Saya Putri Yulandari dengan NIM Akid 406 berperan sebagai ahli JPU. Saya Cindy Sadegina dengan NIM Akid 818 berperan sebagai saksi 1 beruntung. Saya Nana Nasapanto Aisyah dengan NIM Akid 411 berperan sebagai saksi 2 penuntut umum. Saya Nusma Bika Melasari dengan NIM Akid 477 saya berperan sebagai jurus Pak. Kasus posisi 26/pidana biasa garing 2026 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa Lintang Marsya Setia Rahayu alias Lintang merupakan teman lama korban Salma Indari sejak SMA. Pada tahun 2011, korban meminjam uang sebesar 15 juta kepada Lintang, namun tidak pernah mengembalikannya. Lintang telah berulang kali menagih, tetapi korban tersebut tidak. Saksi Najwa Aryadi alias Najwa juga menerangkan bahwa korban pernah memiliki utang kepadanya tidak dilunasi. Pada tanggal 10 November 2025, Lintang kembali menagih utang melalui WhatsApp. Namun korban kembali menunda pembayaran sehingga percakapan memanas dan Lintang mengirim pesan bernada ancaman. Pada tanggal 14 November 2025, Lintang mendatangi kantor korban di BRI cabang Cempaka Putih dan bertemu sekretaris korban, Nandira Syafwanur Aisyah alias Nandir, untuk mencari informasi keberadaan korban. Pada tanggal 19 November 2025 sekitar pukul 4 WIB, Lintang mengikuti korban hingga ke sebuah pasar swalayan di daerah Pasar Kebun. Lintang kemudian mengempeskan ban motor korban dan menawarkan bantuan mengantar korban menggunakan mobil. Namun korban tersebut dibawa ke lokasi sepi. Di lokasi tersebut, Lintang menangkap korban menggunakan bantal hingga tidak sadarkan diri. Saat korban sadar dan melawan, Lintang memukul kepala korban menggunakan sebilah kemik hingga korban meninggal dunia akibat pendarahan intrakranial. Setelah itu, Lintang menyembunyikan jenazah korban di semak-semak serta mengambil barang milik korban berupa tas, dompet, dan 1 unit handphone Vivo F50 Lite pada tanggal 21 November 2025. Jenazah korban ditemukan oleh saksi Cynthia Titis Alia Adinaya alias Ali dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV pasar swalayan, terlihat keberadaan Lintang saat mengikuti korban hingga sebelum kejadian berlangsung. Setelah mengetahui dirinya teridentifikasi, Lintang berusaha melarikan diri dengan berpindah dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 340, pasal 33, dan pasal 362 KUHP Lama, serta pasal 459, pasal 450, dan pasal 476 KUHP Baru.
tata tertib selama di persidangan diberitahukan kepada para pengunjung sidang, baik yang berada di dalam ruang persidangan maupun yang berada di luar persidangan, agar membantu kelancaran jalannya persidangan dengan cara menghormati tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Tidak boleh membuat kegaduhan, duduk dengan tenang dan sopan, serta tidak diperkenankan merokok. 2. Selama berada dalam ruang sidang, agar semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan atau silent. 3. Hakim ketua sidang memelihara tata tertib persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkannya wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 4. Dalam ruang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Bahwa untuk keamanan persidangan, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun benda yang dapat membahayakan, sehingga siapapun juga yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang telah disediakan untuk itu. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan, dan apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang persidangan, maka petugas wajib menyerahkan kembali. 7. Siapapun yang berada di ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan amanat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Sidang perkara tindak pidana dengan lembaga fiscal perkara 26 dengan pidana biasa 2026 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas nama terdakwa Lintang Marsha Satya Warna itu akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan pada hari ini dan para pihak dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsha Satya Rahayu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi hadirin semua. Pada hari ini siapa saja yang hadir? Akan diperkenalkan. Baik, selamat pagi Yang Mulia. Kenalkan, saya Dr. Dian Ayu Sapita SH MLM. Saya berkantor di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegaraan, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak terdakwa, siapa yang hadir? Jadi selamat pagi Ketua Majelis Hakim, nama saya Salvi pada SHMH, pada saya di Pengadilan Mawadi SMK, kami sebagai generasi hukum terdakwa yang berkantor di Jalan Rasuna Said X di 45 Jakarta Selatan. Baik, kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadapkan terdakwa di muka persidangan. Baik Yang Mulia, petugas sidang mohon hadirkan terdakwa Lintang Marsha Satya Rahayu dalam keadaan bebas dan terjaga. Silakan. Baik, saudari dalam keadaan sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan. Baik, saudara terdakwa, sebelumnya saya ingin bertanya apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera maupun penuntut umum? Baik, saudara, berdasarkan pasal 204 KUHP, ketua majelis akan memeriksa identitas saudara
Harap dijawab dengan jelas ya. Nama lengkap, tempat lahir, umur, 36 tahun yang mulia. tanggal lahir, 27 Februari 1990. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Jalan Pengampuran Raya di Manggis Depok, Kebanyakan Daerah. agama, Islam yang mulia. pekerjaan, Guru mata daerah. pendidikan. Salah satu. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf B KUHP, saudara terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Saudara sudah didampingi? Sudah yang mulia. Baik, silakan untuk menempatkan diri di sebelah penasihat hukum terdakwa. Baik, untuk penasihat hukum bisa maju ke depan untuk menyerahkan dan menunjukkan surat kuasa, kartu advokat, serta berita acara sumpah advokat. Penuntut umum juga silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan kembali ke tempat. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada penuntut umum. Sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Izin yang mulia untuk membacakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tanggal 5 Februari 2006, saya jaksa penuntut umum mendakwakan Lintang Maksa Setia Rahayu binti Ismet untuk terdakwa Lintang Maksa Setia Rahayu didakwa atas 3 bentuk dakwaan, yaitu pertama, dakwaan ke-1 yaitu pembunuhan berencana, bahwa terdakwa diketahui memiliki konflik utang piutang dengan korban Salma Indari sejak tahun 2011 sebesar 15 juta yang tidak kunjung dibayarkan. Karena merasa kesal dan sakit hati, terdakwa mulai mencari serta memantau aktivitas korban. Bahwa pada tanggal 19 November 2025, terdakwa mengikuti korban hingga ke wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Lalu dengan sengaja mengempeskan ban kendaraan korban agar korban tidak dapat meninggalkan lokasi. Bahwa setelah itu terdakwa membujuk korban untuk ikut bersamanya dengan alasan akan diantar menuju bengkel. Namun korban justru dibawa ke lokasi sepi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahwa di lokasi tersebut terdakwa membekap korban menggunakan bantal hingga korban tidak berdaya. Kemudian memukul bagian kepala korban menggunakan pecahan keramik yang telah dipersiapkan di dalam kendaraan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami pendarahan intrakranial pada bagian kepala dan meninggal dunia. Kedua, dakwaan kedua yaitu penculikan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Setelah berhasil membawa korban dari tempat umum, terdakwa secara melawan hukum menguasai dan membatasi kebebasan korban dengan cara mengubah arah perjalanan kendaraan menuju lokasi sepi, bukan menuju bengkel sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada korban. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa menggunakan kekerasan berupa pembekapan menggunakan bantal sehingga korban tidak mampu melarikan diri maupun meminta pertolongan. Bahwa tindakan tersebut dilakukan terdakwa untuk menempatkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan keadaan di bawah kekuasaan terdakwa. 3. Dakwaan ketiga yaitu pencurian. Bahwa setelah korban berada dalam keadaan meninggal, terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 buah tas yang berisi dompet dan 1 unit telepon genggam merek Vivo V50 Lite. Kemudian membawa serta menguasai barang-barang tersebut sebelum melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, pasal 450 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penculikan atau perampasan kemerdekaan orang, dan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Sekian dakwaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Silakan salinannya diserahkan ke meja majelis. Silakan penasihat hukum untuk maju mengambil salinan surat dakwaan. Silakan balik ke tempat. Baik, mengenai dakwaan dari pihak penasihat hukum ada tanggapan? Yang mulia, apakah
Baik, Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 25 Februari 2026 yang mulia. Baik. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 25 Februari 2026 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi kepada pihak yang berkepentingan untuk menghadiri sidang selanjutnya tanpa adanya surat pemanggilan. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang lanjutan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu binti Ismet dengan agenda mendengarkan pembacaan eksepsi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Pada hari ini siapa saja yang hadir? Selamat pagi Bu Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai jaksa penuntut umum hadir dalam sidang aktivitas. Selanjutnya dari pihak terdakwa. Terima kasih Bu Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penasihat terdakwa hadir beserta terdakwa dari Baik, saudari terdakwa dan penasihat dan siap ya untuk mengikuti persidangan. Siap dan siap. Baik, untuk penasihat hukum apakah sudah siap dengan eksepsinya? Siap. Bu Ketua Majelis Hakim. Silakan dibacakan. Dari Ketua Majelis Hakim, izinkan kami penasihat hukum menyampaikan eksepsi atas terdakwa. Dalam perkara pidana yang menjerat terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu binti Ismet yang didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459, pasal kemerdekaan sebagaimana dimuat dalam pasal 450 serta pasal 1 KUHP tentang percurian. Tim penasihat hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan hukum, yaitu 1. Kami mengajukan keberatan atas surat dakwaan mengarah terdapat tidak cermatan dan tidak jelasan dalam uraian unsur rencana terlebih dahulu pada dakwaan pembunuhan berencana. 2. Penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menguraikan adanya tindakan politik korban, mengopeskan ban kendaraan korban serta membawa korban ke lokasi syuting. Akan tetapi, penuntut umum tidak menjelaskan secara rinci korban yang dilakukan dalam korban itu dan bagaimana bentuk perencanaan yang matang sebelum peristiwa tersebut terjadi. Bahkan dalam uraian surat dakwaan dijelaskan bahwa tindakan pemukulan terhadap korban dilakukan ketika korban melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan. Hal tersebut justru menunjukkan adanya sebuah kesepakatan yang terjadi secara mendadak pada pelaksanaan perbuatan sebagaimana utama dalam pembunuhan berencana. 3. Selain itu, juga dakwaan terdakwa dengan dakwaan kemerdekaan sebagaimana pasal 4 KUHP. Namun dalam upaya perkara, korban masuk ke dalam kendaraan terdakwa dan korban sendiri setelah terdakwa menawarkan bantuan antar korban berbeda dakwaan kendaraan itu. Oleh karena itu, unsur yang kemerdekaan korban tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Baik, silakan salinannya diserahkan ke meja majelis dan penuntut umum. Penuntut umum maju, silakan. Silakan kembali ke tempat. Baik, penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Ada Ibu Ketua Majelis Hakim, saya akan mengajukannya, namun saya membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Baik. Berarti tanggal 4 Maret 2026 ya? Kita agendakan sidang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2026. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2026 dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum oleh penuntut umum. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu binti Ismet dengan agenda mendengarkan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini siapa saja yang hadir? Selamat pagi Bu Ketua Majelis Hakim, saya sebagai jaksa penuntut umum hadir dalam sidang aktivitas. Selanjutnya dari pihak terdakwa. Terima kasih Bu Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penasihat hukum terdakwa hadir beserta
sama terdakwa di Baik. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan? dan siap. Baik, penuntut umum sudah siap membacakan tanggapan eksepsinya. Sudah siap. Silakan dibacakan. Izin Ketua Majelis Hakim, kami penuntut umum menyampaikan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Tanggapan atas nota keberatan Lintang Maksa Setia Rahayu binti Ismet. Surat dakwaan kami sudah disusun cermat dan sesuai pasal 75 ayat 2 KUHP. Pertama, mengenai keberatan penasihat hukum terkait penerapan KUHP baru, penuntut umum berpendapat bahwa ketentuan pidana yang digunakan tetap mengatur substansi tindak pidana yang sama, yaitu pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan, dan pencurian. Oleh karena itu, tidak terdapat kekaburan ataupun kekosongan hukum dalam surat dakwaan. Adapun persoalan tepat atau tidaknya penerapan pasal merupakan materi pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam persidangan, bukan alasan formil untuk membatalkan surat dakwaan. Kedua, terkait unsur rencana terlebih dahulu. Dalam pembunuhan berencana, penuntut umum telah menguraikan adanya hubungan sebelumnya antara terdakwa dan korban. Motif yang berkaitan dengan persoalan utang piutang, tindakan membawa korban menggunakan kendaraan, hingga rangkaian perbuatan setelah korban tidak berdaya. Unsur perencanaan tidak harus dibuktikan dengan tenggang waktu yang lama, melainkan upaya adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan pidana. Detail mengenai kapan niat muncul dan bagaimana persiapan dilakukan akan dibuktikan dalam tahap pembuktian di persidangan. Ketiga, mengenai dakwaan perampasan kemerdekaan. Fakta bahwa korban awalnya masuk kendaraan secara sukarela tidak menghapus kemungkinan terjadinya perampasan kemerdekaan pada tahap berikutnya. Penuntut umum telah mengungkapkan adanya tindakan yang menyebabkan korban tidak lagi bebas menentukan kehendaknya sendiri. Adapun mengenai kapan tepatnya kebebasan korban dirampas merupakan bagian dari pembuktian material perkara. Keempat, dakwaan yang disusun secara kumulatif tidak bertentangan dengan hukum acara pidana karena seluruh tindak pidana yang didakwakan merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Penuntut umum telah menguraikan perbuatan yang mengarah pada perampasan kemerdekaan, pembunuhan, dan pengambilan barang milik korban secara kronologis dan sistematis. Persoalan apakah pengambilan barang telah direncanakan sejak awal atau terjadi setelah peristiwa merupakan bagian dari pembuktian yang akan diuji di persidangan. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menetapkan bahwa surat dakwaan sah menurut hukum dan dapat diterima. 2. Menolak seluruh keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara hingga putusan akhir. Sekian dari jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, silahkan salinannya diserahkan ke majelis dan penasihat hukum. Silakan kembali ke tempat. Baik, atas tanggapan tersebut, apakah dapat dimengerti penasihat hukum terdakwa? Karena hukum tetap pada dakwaannya dan ada nota keberatan ya ini dari penasihat hukum sesuai pasal 206 UU nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan putusan sela. Sidang tidak bisa dilaksanakan di hari kedua dan ketiga karena kami perlu waktu untuk bermusyawarah dan merapatkan putusan sela. Oleh karena itu, sidang kita tunda selama 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 11 Maret 2026, Ibu Ketua Majelis Hakim. Baik, kita agendakan sidang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela. Dengan ini sidang ditutup. Sidang melanjutkan perkara
tindak pidana dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsastia Rahayu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi hadirin semua. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai jaksa penuntut hadir dalam persidangan. Selanjutnya dari pihak terdakwa. Baik, selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penasihat terdakwa hadir dalam persidangan terdakwanya. Baik, saudari semua dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti persidangan. Dan selanjutnya. Baik, berdasarkan sidang sebelumnya bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela. Mohon didengarkan dan menyimak putusan sela yang akan dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan, dan pencurian dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Terdakwa 1. Nama lengkap Lintang Marsastia Rahayu binti Ismet. 2. Tempat tanggal lahir di Depok. 3. Umur 36 tahun. 4. Tanggal lahir 27 Februari 1990. 5. Jenis kelamin perempuan. 6. Kebangsaan Indonesia. 7. Tempat tinggal di Jalan Pekapulan Raya nomor 5 Cimanggis, Kecamatan Dapot, Kota Depok. 8. Agama Islam. 9. Pekerjaan ibu rumah tangga. 10. Pendidikan S1. Sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum telah mempertimbangkan bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan pada sidang tanggal 18 Februari 2026 bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan, bahwa jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh keberatan, tanggapan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka majelis hakim memutuskan untuk terdakwa Lintang Marsastia Rahayu binti Ismet mengadili 1. Menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Lintang Marsastia Rahayu binti Ismet untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM-26 garis miring JMR garis miring P.1 garis miring 2026 atas nama terdakwa Lintang Marsastia Rahayu binti Ismet sah menurut hukum dan dapat diterima. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Lintang Marsastia Rahayu binti Ismet dilanjutkan ke pokok perkara. 4. Menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir. Baik, agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Apa ada yang menghadirkan saksi? Dari jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi, namun saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Dari kami juga akan mengajukan saksi untuk majelis hakim dan sama halnya kami bukan waktu persiapan. Baik, majelis hakim beri waktu 7 hari. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup. Baik, Panitera. Dari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 18 Maret 2026, Ibu Ketua Majelis Hakim. Baik, maka sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 dengan acara sidang pemeriksaan saksi, ahli, dan pemeriksaan alat bukti. Saya rasa sudah cukup ya untuk sidang pada hari ini. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsastia Rahayu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi hadirin semua. Agenda persidangan pada hari ini adalah acara pembuktian jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Dari JPU mengajukan berapa saksi dan ahli, barang buktinya sudah disiapkan ya? Dari jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi yang bernama Siti Tis Alianina, dan yang kedua saksi yaitu Nandika Safana Kaisa. Dan yang terakhir ahli kami yang bernama Dr. Putri Ayu Wulandari, SPRM, dan barang bukti sudah kami siapkan. Baik, sebelum mendengarkan keterangan saksi dan ahli, untuk penuntut umum dipersilakan maju untuk menyerahkan barang bukti
Dan untuk penasihat hukum serta terdakwa dipersilakan maju untuk memeriksa barang bukti dari penuntut umum. Mohon izin yang mulia untuk pada sidang mohon dibantu hands glove. Dibantu pada sidang. Petugas sidang, silakan hadir ke muka persidangan. Izin yang mulia untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik. Silakan diperhatikan ya, saudara penasihat hukum dan terdakwa. Mohon diperhatikan, apakah benar ini tas yang Anda ambil? Berapa? Benar ya. Apakah benar ini dompet korban yang Anda ambil? Ini sepatu korban, betul? Dan ini alat yang untuk mematahkan korban. Satu buah bantal untuk membuka korban, betul? Handphone yang diambil oleh Anda, betul? Ini tas, ini sepatu yang Anda ambil. Hidungnya Anda gunakan, betul? Baik. Saudara terdakwa, betul ya ini semua yang Anda ambil dan Anda gunakan pada kejadian tanggal 19 November 2025 ya? Benar? Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan. Baik, saudara terdakwa, sudah mengakui atas barang bukti tersebut, silakan jaksa penuntut umum bisa merapikan kembali barang bukti yang sudah dihadirkan. Untuk penasihat hukum dan terdakwa bisa disimak dan diperhatikan apakah ada yang kurang di sana atau tidak ya. Baik, selanjutnya pembuktian alat bukti surat oleh penuntut umum silakan dilampirkan. Di sini yang mulia dari jaksa penuntut umum ingin menampilkan CCTV. Apakah diperbolehkan? Silakan. Silakan bantu. Ini saudara, ya pakai baju apa tuh biru ya.
Ini sedang apa ini? Saya sudah memperhatikan ban kendaraan korban yang mulia. Coba diulang. 17.23 ya, berarti sore hari ya? Benar yang mulia. Baik. Sudah cukup? Ada lagi? Yang mulia, izin memberikan surat. Silakan. Ya, sudah cukup. Baik, dengan ini saya sahkan barang bukti dan alat bukti dari jaksa penuntut umum. Dari penasihat hukum, apakah akan melampirkan alat bukti surat? Baik, selanjutnya mendengarkan keterangan saksi dan ahli penuntut umum. Apakah saksi dan ahli yang ingin dihadirkan sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk petugas sidang. Saudari, silakan duduk. Ya. Saudari dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum. Silakan saudara saksi untuk maju ke depan menunjukkan identitas Anda. Saya izin cek ya. Saksi dalam keadaan ada. Kami konfirmasi dulu identitas saudari, nama saudari, tempat lahir, Jakarta, 14 Maret 1998, agama, Islam, alamat saudari, dengan Abdurrahman 2, nomor 28, Jakarta Timur, DKI Jakarta. pekerjaan. Tidak swasta. Baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Bersedia ya? Silakan. Juru sumpah tolong dibantu. Majelis hakim, silakan memilih sumpah. Saudara yang bersumpah ikuti laporan saya, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saudari saksi pernah diminta untuk hadir sebagai saksi sebelum-sebelumnya? Baik. Silakan dari hakim anggota untuk menanyakan keterangan kepada saksi. Terima kasih, ya Majelis. Saudari mau tahu ya mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Saya dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan dan sebagainya. Baik, saudari sendiri tidak ada hubungan keluarga maupun kepentingan dengan terdakwa maupun korbannya. Tidak. Saudari saksi, apakah saudara mengenal korban sebelumnya? Tidak mulia, saya tidak mengenal korban sebelumnya. Saya baru mengetahui identitas korban setelah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Lalu bisa dijelaskan pada saat saudari menemukan korban, bagaimana kondisi penemukan sama lokasi? Kondisi tersebut cukup sepi ya mulia, dan waktunya itu udah menjelang malam. Baik, saudari saksi, apakah saudari melihat langsung peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia? Tidak benar, saya tidak melihat langsung kejadian tersebut. Saya menemukan korban dalam kondisi sadar. Apa yang pertama kali membuat saudari itu curiga hingga akhirnya menemukan korban? Bau yang tidak sedap dari arah semak-semak. Lalu saya mencari sumbernya dan ternyata pada tubuh korban. Baik, setelah menemukan korban, tindakan apa yang saudari lakukan? Saya mencoba memanggil korban, lalu tidak ada respon. Lalu saya mencoba memanggil warga kita korban. Cukup? Baik, dari majelis hakim cukup. Silakan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah pada saat menemukan korban, saudari melihat adanya tanda-tanda kekerasan? Ibu, adanya tanda-tanda kekerasan pada pelipis korban dan nadinya sudah tidak berdetak. Baik, lalu bagaimana posisi korban pada saat saudari temukan? Sudah tergeletak di antara semak-semak dan tubuhnya ada pasir dan daun-daun.
Baik. Apakah saudari melihat ada orang lain di sekitar lokasi tersebut? Tidak ada. Baik, jadi kita masuk ke Selanjutnya dari penasihat hukum, silakan. Baik, benar saudara tidak melihat siapa pelaku atau kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari itu saya sudah melihat satu orang. Jadi kami cukup yang mulia. Ya, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Keterangan saudari kami anggap cukup dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudari, kami akan memanggil Anda kembali ya. Bersedia ya? Baik, silakan untuk kartu identitas saudari bisa diambil ke depan. Terima kasih ya. Baik, saudari, silakan duduk kembali ke tempat yang telah disediakan. Petugas sidang tolong panggil saksi 2 penuntut umum untuk masuk ke dalam muka persidangan. Saudari silakan duduk. Ya. Silakan saudari untuk maju menunjukkan KTP saudara. Saksi dalam keadaan sehat ya. Kami konfirmasi dulu identitas saudari, nama saudari, tempat tanggal lahir, agama, alamat, pekerjaan. Baik, sebelum memberi keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata acara agama yang saudara anut ya. Sedia? Juru sumpah tolong dibantu. Silakan saudara saksi berdiri, saudara majelis hakim untuk memimpin sumpah. Baik, saudari yang bersumpah itu bapak saya ya. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Itu, silakan. Baik, saudari, tahu ya mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan hari ini? Bisa saudari jelaskan hubungan antara saudari dengan korban? Saya bekerja sebagai sekretaris korban di kantor BRI. Jadi saya sehari-hari sering berhubungan dan sering berhubungan dengan korban karena urusan pekerjaan dan administrasi korban. Silakan. Bagaimana bisa saudari jelaskan bagaimana saudari mengenal terdakwa sebelumnya? Awalnya saya tidak ada terdakwa ya. Saya baru tahu kalau hubungan dengan terdakwa waktu itu bernama Lintang setelah dan pendidikan dari. Lalu pada saat hari kejadian, bisa saudari jelaskan bagaimana terdakwa saat berada kantor? Waktu itu tanggal 14 tahun lalu tahun 2025, terdakwa datang ke kantor dan menanyakan keberadaan saudaranya, tetapi saya agak memaksa karena dia ingin tahu detail dalam ada. Saya curiga dan memutuskan untuk tidak memberikan informasi apa. Baik saudari saksi, apa yang membuat saudari merasa curiga terhadap terdakwa? Yang membuat saudari curiga itu karena sikap terdakwa yang dia berkali-kali menanyakan keberadaan pemain sepak bola, padahal saya sudah bilang kalau ini sedang tidak ada di sana. Baik. Dari majelis hakim cukup, silakan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, bisa Ibu jelaskan bagaimana kepribadian korban dalam kesehariannya di kantor? Kepribadian korban disiplin dan tanggung jawab bersama saya dengan beliau selalu ada di tempat dan biasanya masalah lagi kalau beliau memang tidak bisa hadir. Baik, berdasarkan pengakuan saudari tadi terkait terdakwa datang ke kantor, apakah pada saat itu terdakwa terlihat terus mendesak untuk meminta informasi keberadaan korban? Jadi waktu itu terdakwa kelihatan besar saya untuk meminta detail perbedaan korban, padahal saya sudah bilang korban tidak ada di rumah. Baik, apakah hal itu membuat Ibu merasa ada sesuatu yang tidak biasa? Siap, saya. Silakan. Polisi, pertanyaan tersebut terlalu menjadi saksi dan bersifat intimidasi yang tidak logis. Di sini yang mulia, saya di sini merasa tidak, karena saya berusaha untuk menggali apa yang korban dan
saksi alami pada saat Iya, itu saya paham. Tapi saksi diarahkan untuk membentuk kesan negatif terhadap terdakwa ya, Bu ya. Karena memang itu perilaku terdakwa. Sudah. Cukup, saudara mohon tenang. Penuntut umum silakan untuk mengubah redaksi pertanyaannya ya. Baik yang mulia, saudari saksi, bisa saudari jelaskan kapan pertama kali saudari merasa ada sesuatu yang tidak biasa terkait penggandaan korban? Waktu itu tanggal 21 November 2015 saya mulai merasa ada yang tidak biasa karena korban tidak masuk kerja dan tidak bisa. Jadi biasanya dia pasti ngabarin bahwa memang dia baru lagi, tapi jadi saya sempat khawatir dan tapi waktu itu saya masih berpikir mungkin itu sama sedang ada urusan kerjanya. Baik, jadi kan cukup yang mulia, terima kasih. Baik, silakan dari penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar saudari hanya merasa curiga tanpa mengetahui maksud sebenarnya dari terdakwa? Betul, Ibu. Saya cuma merasa curiga dari cara dan juga terdakwa bertanya pada saya, tapi saya tidak tahu pasti sebenarnya maksud dan tujuannya. Baik, terima cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Keterangan saudari kami anggap cukup dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudari, kami akan memanggil Anda kembali. Sedia ya? Sedia. Baik, untuk kartu identitas saudari silakan diambil ke meja majelis hakim. Terima kasih ya. Silakan saudari saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian untuk petugas sidang, tolong panggil ahli penuntut umum untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, saudara ahli silakan duduk. Saudara dihadapkan sebagai ahli dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum. Silakan saudari ahli untuk memberikan CV-nya kepada meja majelis hakim. Ya, saya cek dulu ya. Baik, saudara ahli dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti persidangan. Kami konfirmasi dulu identitas saudari, nama saudari, pekerjaan. Saya bekerja di rumah sakit pemerintah Mandiri sebagai dokter forensik yang baik. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Saudara bersedia? Sedia. Juru sumpah, tolong dibantu. Silakan saudara saksi berdiri. Majelis hakim, silakan memimpin sumpah. Saudara yang bersumpah itu adalah saya, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi, sebagai saksi bahwa saya akan melakukan dengan sebenarnya, bahwa saya akan melakukan dengan sebenarnya dan tiada lain. Sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara ahli, silakan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang pendidikan Anda ya. Baik yang mulia, saya menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia. Kemudian saya melanjutkan spesialis saya di bidang forensik klinik molekuler di universitas yang sama. Untuk saat ini saya bekerja di Universitas Indonesia di bidang forensik klinik. Silakan. Baik, saudari, apa kesimpulan pertama dari hasil visum terhadap korban? Jadi kesimpulan pertama dari hasil visum, korban mengalami kekerasan dengan tubuh di kepala, tepatnya di pelipis kiri atau regional temporalis sinistra, yang menyebabkan darah intramuskular sehingga berujung pada kematian itu. Lalu apakah luka yang terjadi pada korban atau dampak di luar sebagai dengan dampak yang terjadi di dalam? Tidak sepenuhnya pasti kemudian. Dalam kasus ini luka luar memang tampak seperti luka biasa, namun di dalamnya terdapat pendarahan dikarenakan adanya pembuluh darah yang pecah kemudian. Baik, saudari ahli, apakah saudari dapat memperkirakan waktu kematian korban? Berdasarkan tanda-tanda kematian seperti regulo sinistra dan juga liver mortis, kematian korban ini dapat diperkirakan 36 sampai 48 jam sebelum kesembuhan. Baik, dari majelis hakim cukup, silakan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, dapat saudari jelaskan kembali jenis luka yang ditemukan pada korban?
Jadi jenis luka yang ditemukan di kepala korban itu adanya memar di pelipis kiri tepatnya itu berukuran 2 kali 3 cm berwarna kebiru-ungu. Baik, lalu apa yang terjadi di dalam kepala korban akibat dari benturan tersebut? Jadi akibat adanya benturan tersebut, kepala korban pembuluh darahnya itu ada yang mengalami robekan sehingga pembuluh darahnya pecah dan tekanan dalam otaknya itu meningkat. Baik, melihat jenis luka yang ditemukan pada korban, dalam kakak ini apakah kekerasan tersebut termasuk ke kategori berbahaya dan apakah dapat menyebabkan kematian? Betul sekali, dalam kasus ini bagian pelipis kiri itu termasuk bagian yang vital. Jika ada benturan di area tersebut, maka pembuluh darah di dalam otak ini bisa pecah dan juga mengalami otak yang itu mengalami kerusakan. Baik, terima kasih cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, silakan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, saudari ahli. Apakah estimasi waktu kematian itu sifatnya pasti? Dari untuk estimasi itu sendiri, dari tanda-tanda seperti riwayat dan juga hipnotis, dan juga adanya tanda-tanda orang kerusakan, sifatnya itu estimasi itu, jadi harus disesuaikan dengan alat bukti yang ada. Dengan itu yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Atas keterangannya, keterangan saudari ahli kami anggap cukup pada persidangan hari ini dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, kami akan memanggil Anda kembali ya. Sedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan untuk identitasnya diambil ke depan. Terima kasih ya. Baik, saudara ahli dapat duduk kembali di tempat yang disediakan. Selanjutnya, penasihat hukum mengajukan berapa saksi? Dari kami mengajukan 1 orang saksi yang bernama Najwa Ariani. Baik, petugas sidang tolong dihadirkan. Silakan duduk. Baik, saudara diharapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh penasihat hukum. Silakan saudara saksi untuk maju menunjukkan KTP saudara. Ya, izin ya. Saksi dalam keadaan sehat ya? Sehat yang mulia. Baik, kami konfirmasi dulu identitas saudari, nama saudari, Najwa Ariani, tempat tanggal lahir, Jakarta yang mulia. agama, Islam yang mulia. alamat, Di gedung Palu nomor 189 yang mulia, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta. pekerjaan. Dan swasta. Baik, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Baik, juru sumpah tolong dibantu. Silakan saudara saksi berdiri. Saudara majelis hakim, silakan memimpin sumpah. Saudara yang bersumpah ikutilah kau saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Baik, terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, sebelumnya saya mau menanyakan apa hubungan saudara dengan korban dan terdakwa. Hubungan saya dengan korban dan terdakwa adalah sahabat yang mulia. Jadi kita berteman sejak SMA yang mulia. Baik, silakan lanjutkan. Baik, saudara ini mengetahui ada permasalahan antara korban dan terdakwa. Mau tahu yang mulia? Jadi dari antara mereka berdua itu ada permasalahan tentang utang. Baik, dari majelis hakim cukup. Untuk penasihat hukum, silakan lanjutkan pemeriksaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin. Saudari saksi, apakah benar saudari pernah memiliki pengalaman pribadi terkait utang dengan korban? Benar ya mulia, saya juga pernah meminjamkan uang kepada korban sama dahulu saat SMA. Dari pengalaman tersebut, bagaimana saudari menilai kebiasaan korban dalam hal uang? Korban Salma ini memang benar seperti yang dialami oleh Bintang, saya juga mengalami sendiri yang mulia. Jadi beliau ini suka sekali untuk mengulur-ulur waktu pembayaran utangnya tersebut yang mulia. Baik, mengenai terdakwa, apakah terdakwa pernah memiliki momen yang menunjukkan niat buruk atau kecenderungan melakukan kekerasan sebelumnya? Sepengetahuan saya, sejak saya mengenal Bintang, tidak pernah. Pernahkah saudara terpikir atau berniat untuk menghabisi korban? Permisi yang mulia. Silakan.
Izin yang mulia, dan jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan pernyataan dan pertanyaan dari penasehat hukum. Karena apa yang ditanyakan ini terkesan untuk mempengaruhi saksi atau bagaimana? Karena tidak adanya kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan pada saat ini. Saudara jaksa penuntut umum, gini loh Bu, izin ya yang mulia, kami ini sedang menggali karakter atau kepribadian terdakwa untuk hasil yang relevan dan untuk menilai ada atau tidak ada tidaknya niat. Terbaik itu udah otomatis menghapus kemungkinan untuk melakukan tindak pidana ya. Para hadirin, mohon tenang. Sudah, keberatan dicatat ya. Ya, penasihat hukum dipersilakan melanjutkan. Jadi kami sudah cukup yang mulia, terima kasih. Baik, silakan dari jaksa penuntut umum. Baik, izin yang mulia, terima kasih. Saudari, kira-kira apakah saudari mengingat atau melihat langsung interaksi terakhir antara korban dengan terdakwa sebelum kejadian? Kalau sebelum kejadian itu tidak terlihat, tapi saya ada kesempatan lagi di bulan Februari. Berarti saudari tidak tahu mengenal ya? Tidak tahu. Baik, dari kami cukup yang mulia, terima kasih. Baik, saudari saksi ada keterangan yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Keterangan saudari saksi kami anggap cukup pada persidangan hari ini dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, kami akan memanggil Anda kembali. Bersedia ya? Bersedia. Baik, silakan saksi mengambil kartu identitas saudari. Terima kasih. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik. Agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan pasal 235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah. Salah satunya adalah keterangan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan berdiri dan menempatkan diri. Silakan duduk. Saudara, dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan secara jujur ya? Baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan saudara dengan korban sebelum peristiwa ini terjadi? Saya mengatakan sebagai teman soal itu karena korban kepada saya juga Apa yang saudara rasakan terkait persoalan tersebut? Saya sangat berani karena kali-kali saya melakukan lagi tersebut, namun korban tidak mengira tersebut. Baik, berarti nggak ada etikat baik dari korban ya? Ya. Jelaskan kepada majelis bagaimana pertemuan saudara dengan korban pada tanggal 19 November 2025. Waktu itu pada 19 November saya melakukan korban di wilayah pasar di Surabaya. Saya melakukan korban untuk memangkaskan kendaraan motor korban dengan tujuan saya ingin menjelaskan supaya korban bisa saya Apa yang saudara lakukan terhadap kendaraan korban pada saat itu? Saya sengaja melepaskan kendaraan korban supaya saya beralih di situ supaya saya bisa menjadi setelah itu bagaimana keadaan antara saudara dengan korban? Pada saat itu, pada saat saya melakukan saya tetap melakukan namun saat saya menanyakan korban maki saya. Maki Anda? Ya, pada saat itu Anda ingat nggak saudara korban itu ngomong apa? Pada saat itu dia malah menyangkutkan tentang masalah sendiri yang mudah. Padahal saya awalnya ingin bicara baik, namun korban dengan sadar masih bisa. Ya. Lalu jelaskan tindakan yang saudara lakukan di dalam kendaraan. Pada saat itu waktu saya korban mati, saya merasa tidak bisa terjadi lalu saya dengan cepat saya membuka korban karena korban sangat berdekat menolong. Lalu saya melakukan dengan mental, namun karena korban masih juga melawan, lalu saya akan membuka korban dengan benda terang yang ada di tubuh saya. Saya akan membuka karena korban bisa menolong. Membekapnya dengan bantal ini, betul? Benar ya. Berarti saudara sudah berniat ya membunuh korban? Tidak ada niat kemudian karena dari awal saya ingin melakukan
mendengarkan pengalaman saya dan terus saya. Baik, apa yang saudara lakukan setelah kejadian tersebut? Setelah kejadian tersebut, saat selesai kemudian saya itu ternyata korban sudah tidak berdaya dan kemudian lalu saya cek kemudian ternyata badannya sudah tidak terus lalu saya korban itu semaksimal kemudian lalu saya kemudian dari pisang dari masing-masing. Baik. Saya pernah mengenai atas kesalahan saya mengaku dua tindakan saya ini sangat dan saya bisa dari sekarang saya sudah Memohon pemerintah keringanan. Penasihat hukum, mohon tenang. Jaksa penuntut umum, sekali lagi Anda membuat suasana ricuh, saya keluarkan dari ruang persidangan. Baik, saya lanjutkan ya. Dari penasihat hukum, ada pertanyaan kepada terdakwa. ada yang lihat Silakan. selama persoalan hukum kita berlangsung upaya apa saja saudara lakukan saya kepada korban. Saya berulang kali mencoba dengan korban namun tak berhasil. Saya bersikap menggunakan itu Ya, selanjutnya dari jaksa penuntut umum, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari, apa hal dasar yang menyebabkan saudari kemudian menggunakan pecahan kami tersebut untuk memukuli korban? karena itu adalah benda yang ada di komputer saya. Jadi saya menyarankan saja betul karena dari awalnya saya itu melakukan itu. Jadi yang cukup yang mulia. Baik, karena semua pihak sudah memberikan keterangan, jadi saya cukupkan persidangan hari ini. Sidang lanjutan dengan agenda penuntutan akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Maret 2026. Bagaimana dari penasihat hukum dan penuntut umum? Apakah ada keberatan? Baik. Agenda sidang hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan, yaitu Rabu 25 Maret 2026 pada jam yang sama, yaitu pukul 10 WIB dengan agenda penuntutan. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang lanjutan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsasya Rahayu binti Ismet dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan dan ini dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Pada hari ini pihak penuntut umum, pihak penasihat hukum serta terdakwa Haji Smair. Baik. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Diharapkan untuk penasihat hukum dan terdakwa mendengarkan dan menyimak ya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Silakan saudari cepat tuntutan. Mohon izin yang mulia membacakan surat tuntutan kami. Kami meminta majelis hakim memutuskan untuk terdakwa Lintang Marsasya Rahayu binti Ismet. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Lintang Marsasya binti Ismet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berencana kekerasan penganiayaan dan pencurian. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pasal 459, pasal 457 dan pasal 47 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua pasal 450 tentang pembunuhan berencana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan untuk membunuh 2 tentang pidana terdakwa Lintang Marsasya dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan menyingkirkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bilah pecahan karet batu andesit, 1 buah bantal, 1 unit mobil Avanza hitam dengan nomor polisi DH 1976 PQ, 1 BPKB mobil Avanza hitam, 1 unit kosong tentang merek Xbox XM warna hitam, 1 buah celana bogana hitam, 1 buah pasang
sandal bukan lebih tua, satu buah kudung berwarna coklat, satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha XT berwarna merah dengan polisi A42142, satu buah kemeja berwarna coklat, satu buah celana panjang berwarna krem, satu buah kudung berwarna krem, satu buah ponsel genggam merek Vivo V50 Lite berwarna putih. Sekian tuntutan dari kami. Terima kasih. Baik, silakan diserahkan ke meja majelis salinannya. Dan penasihat hukum silakan maju ke depan untuk mengambil salinannya. Silakan kembali ke tempat. Baik, saudari penasihat hukum terdakwa, sudah mendengar tuntutannya ya? Apakah saudari mengerti dan ingin mengajukan pembelaan atau pledoinya? Kami akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Saudari akan mengajukan secara lisan atau tertulis dan nanti disampaikan di persidangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Baik, 7 hari ke depan itu tanggal 1 April 2025. Baik, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan pada 1 April 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang lanjutan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Setia Rahayu binti Ismet dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Pada hari ini siapa saja yang hadir? Selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak terdakwa. Selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penasihat penjelasan saya Diana Rahmawati hadir beserta terdakwa yang Baik. Sesuai agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan pledoinya? sudah siap. Baik, silakan dibacakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, izinkan kami membacakan pokok pembelaan terdakwa dan memaksa Setia Rahayu binti Ismet. Pertama-tama kami sampaikan bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang berhubung pada peninggalan korban Salma Indari. Peristiwa tersebut berawal dari adanya persoalan antara terdakwa dan korban sejak tahun 2011 sebesar 15 juta rupiah yang hingga saat kejadian belum juga diselesaikan oleh korban, sehingga menimbulkan tekanan emosional dan psikologis bagi terdakwa. Pada tanggal 19 November 2025, terdakwa menemui korban dengan maksud membicarakan penyelesaian hutang tersebut. Terdakwa kemudian mengemaskan ban kendaraan korban agar dapat berbicara secara langsung dengan korban. Setelah korban itu bersama terdakwa, terjadi percakapan yang berkembang menjadi pertukaran. Dalam situasi tersebut, terdakwa sempat membekap korban menggunakan bantal karena panik saat korban berteriak dan melakukan perlawanan. Ketika korban kembali melawan, terdakwa melakukan pemukulan menggunakan pecahan keramik hingga akhirnya korban meninggal dunia. Namun demikian, kami mohon majelis mempertimbangkan beberapa hal yang berbeda. 1. Perbuatan dilakukan terdakwa tidak diawali dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan didorong oleh keinginan untuk meminta penyelesaian hutang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kematian korban merupakan akibat yang tidak dikehendaki dan terjadi karena situasi spontan serta kepanikan terdakwa. 2. Tindakan kekerasan dilakukan bukan merupakan pembunuhan yang direncanakan secara matang, melainkan tindakan impulsif yang terjadi ketika korban melakukan perlawanan, sehingga tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa sebagaimana dalam delik pembunuhan berencana. 3. Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui seluruh perbuatannya, tidak berbelit-belit selama penyidikan dan persidangan, serta menunjukkan penyesalan dalam atas perbuatan. 4. Motif terdakwa bukan karena kebencian atau niat jahat, melainkan dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan persoalan ekonomi akibat hutang yang tidak kunjung diselesaikan. 5. Terdakwa juga belum sadar sebelumnya, bukan seorang residivis dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Demikian majelis hakim pembelaan yang kami sampaikan. Kami memohon kiranya terdakwa tidak dijatuhi pidana yang berat ataupun maksimal. Baik, mohon untuk salinannya diserahkan terlebih dahulu ke meja majelis hakim beserta salinannya untuk diberikan kepada penuntut umum. Silakan.
Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudari penuntut umum, apakah dimengerti? Adakah yang dipertanyakan, berjelas atau ditanggapi? Terima kasih untuk majelis hakim. Saya telah mencermati seluruh isi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk menanggapinya, kami akan menyerahkan replik, tapi kami membutuhkan waktu untuk persiapannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara? 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari. Bagaimana pihak kuasa hukum terdakwa? Apakah ada yang keberatan? Baik. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Saya memilih 7 hari ke depan tanggal 8 April 2022. Ya, bisa dilanjutkan ke sidang berikutnya ya. Baik, maka sidang akan ditunda dan selama 7 hari ke depan pada hari Rabu 8 April 2026 dengan agenda replik atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa. Dengan demikian, sidang berikutnya akan dilakukan pada hari yang telah ditentukan dengan agenda replik. Para pihak silakan hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. Sidang hari ini dikatakan cukup dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsha Setia Rahayu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin semuanya. Baik, pada hari ini pihak jaksa penuntut umum, penasihat hukum hadir dan siap mengikuti persidangan ya. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum dan hadirin sidang untuk mendengarkan secara seksama ya. Silakan untuk jaksa penuntut umum bisa membacakan repliknya. Baik, mohon izin untuk menyampaikan replik tertanggal 8 April 2006 yang dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Lintang Marsha Setia Rahayu terbukti secara sah dan menyatakan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pemerasan kemerdekaan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 KUHP, pasal 450 KUHP dan pasal 476 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lintang Marsha Setia Rahayu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000. Sekian, terima kasih. Silakan penuntut umum, saudaranya bisa disilakan ke majelis hakim ya. Silakan balik ke tempat. Baik, dari penasihat hukum membutuhkan waktu berapa lama untuk menyatakan duplik? Jadi kami penasihat hukum membutuhkan waktu dari menyusun duplik yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyiapkan duplik, maka sidang selanjutnya akan ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan kembali pada Rabu 15 April 2026. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas dan terjaga. Apakah ada pihak yang keberatan? Baik, kalau begitu sidang hari ini dinyatakan dilanjutkan pada tanggal 15 April 2026 ya. Untuk panitera 15 April 2026 bisa diagendakan. Baik, persidangan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Para pihak diharapkan dapat hadir sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 10 WIB dengan agenda menyampaikan duplik. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsha Setia Rahayu binti Ismet dengan agenda mendengarkan duplik dan dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi para pihak dari penuntut umum, siapa saja yang hadir? Selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan. Selanjutnya dari pihak terdakwa. Selamat pagi, Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penasihat bersama teman saya, Salvia Maika Mazda, tadi bersama terdakwa, tempat bersama terdakwanya di Ketua Majelis Hakim. Baik.
Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik penasihat hukum atas replik penuntut umum. Dan hadirin sidang untuk dapat mendengarkan dengan seksama ya. Apakah penasihat hukum sudah siap? Baik, dari kami sudah siap. Silakan dibacakan dupliknya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin menyampaikan duplik pertanggal 29 April 2025 berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan dalam duplik ini, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa nota pembelaan Fredo yang telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku serta argumentasi juridis yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, bahwa penasihat hukum menolak seluruh dalil dan argumentasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam yakinnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh terdakwa, serta tetap berpegang teguh pada seluruh dalil, argumentasi, dan pembelaan yang telah kami uraikan dalam nota pembelaan Fredo maupun duplik ini. Ketiga, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam seluruh dakwaan kumulatif menurut hemat kami belum terbukti secara sah dan meyakini menurut hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, serta masih menyisakan keraguan yang patut dipertimbangkan demi kepentingan terdakwa sesuai prinsip in video pro reo. Demikian kami tetap pada seluruh pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara apel untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan slide yang diserahkan ke meja majelis. Penuntut umum silakan maju ke depan. Baik, saya cek ini. Silakan kembali ke tempat. Baik, penuntut umum, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih, saudara penuntut umum. Setelah mendengarkan duplik dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Ibu Majelis Hakim, kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya. Baik, dari saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya mohon seadil-adilnya. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusan, maka sidang selanjutnya akan ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan kembali pada Selasa tanggal 22 April 2026 yang akan datang. Diperintahkan kepada PU untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas dan terjaga. Apakah ada pihak yang keberatan? Dari kami juga tidak keberatan. Baik, untuk panitera 22 April 2026 bisa diagendakan. Baik, persidangan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Para pihak diharapkan pada hadir sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang hari ini. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 22 April 2026 pukul 10 WIB dengan agenda menyampaikan putusan majelis hakim. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan perkara nomor 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu binti Ismet dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Baik. Silakan penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan dalam keadaan bebas dan terjaga. Silakan juga sidang untuk dihadirkan terdakwa Lintang Marsa Setia Rahayu. Baik. Saudari dalam keadaan sehat ya? Baik, berdasarkan sidang sebelumnya bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan, langsung saja ya, mohon kepada para pihak untuk mendengarkan dan menyimak putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan nomor 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa.
Terdakwa Lintang Marsastia Rahayu, tempat lahir Depok, umur 36 tahun, tanggal 27 Februari 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekapulan Raya nomor 5, Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini, terdakwa diwakili oleh penasihat hukumnya yaitu Salvia Melafaza SHMH dan rekan Dian Ayu Rahmawati SHMH, yang berkantor Maila Faza and Partners Law Firm yang beralamat di Menara Kuningan, lantai 15, Jalan Haji Rasuna Said, Blok X, Strip 7, Kafling 5, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 26 garis miring pidana titik B garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Februari, duduk perkara dianggap telah dibacakan, dakwaan dianggap telah dibacakan, eksepsi dianggap telah dibacakan, tanggapan eksepsi dianggap telah dibacakan, putusan selah dianggap telah dibacakan, tuntutan dianggap telah dibacakan, pledoi dianggap telah dibacakan, replik dianggap telah dibacakan, duplik dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tadi, yaitu pasal 459, pasal 450, dan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa 1 bilah pecahan kaki batu mesin, 1 buah bantal, 1 unit perjalanan sahitan dengan nomor polisi H1976 PQ, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan asli atas nama Lintang Marsastia Rahayu, 1 unit ponsel genggam merek iPhone XR berwarna hitam, 1 buah jaket berwarna biru, 1 buah celana berwarna hitam, 1 buah kerudung berwarna coklat, 1 buah sandal berwarna biru, 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Extreme berwarna merah dengan nomor polisi H4214A, 1 buah baju kemeja berwarna coklat, 1 buah celana panjang berwarna krem, 1 sepatu sandal berwarna merah muda, 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah dompet, 1 buah ponsel genggam bermerek Vivo V50 Lite berwarna putih. Diperoleh fakta bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana perampasan kemerdekaan serta pencurian tersebut telah direncanakan secara matang oleh terdakwa Lintang Marsastia Rahayu. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah merencanakan perbuatannya yang mengikuti korban, mengopeskan korban, serta membawa korban ke lokasi sepi untuk melaksanakan niatnya. Setelah korban melakukan perlawanan, terdakwa dengan sengaja memukul kepala korban menggunakan benda keras sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 469 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa terdakwa juga telah merampas kemerdekaan korban dengan membawa dan menahan korban di dalam kendaraan hingga korban tidak berdaya, yang perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga pasal 450 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa tas barang atau faktor keluarga dapat yang tutup dibicarakan secara malu sehingga unsur tindak pidana dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan dan pencurian sebagaimana didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit telepon genggam merek Vivo V50 Lite serta dengan klasifikasi barang kami yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana telah diperlihatkan di persidangan dan digunakan oleh para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, majelis hakim memandang perlu untuk tetap disita guna kepentingan negara dan kepentingan sesuai ketentuan lingkungan hukum. Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban dengan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum jatuh pidana, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang berat. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berencana. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan nyawa. 3. Terdakwa berusaha menimbulkan kemasan peristiwa melakukan perbuatannya. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat. 5. Terdakwa mengambil barang yang keluar setelah korban meninggal dunia.
keadaan yang memperingan. 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 4. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Terdakwa menunjukkan sikap ingin memperbaiki diri. 5. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam akta persidangan. 1. Menyatakan terdakwa Lintang Marissa Setia Rahayu binti Ismet telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan serta pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459, pasal 450, dan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kumulatif. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lintang Marissa Setia Rahayu dengan pidana penjara 18 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah pecahan kawit batu andesit, 1 buah bantal, 1 buah jaket warna biru, 1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 pasang sandal berwarna biru tua, 1 buah kerudung berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil jenis Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam nomor polisi H1976 Piki, nomor kendaraan MHFM1IBA 3JAK 2248861, nomor mesin H20838. 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor asli atas nama Lintang Marissa Setia Rahayu dirampas untuk negara. 1 unit ponsel genggam merek Apple iPhone XR warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Lintang Marissa Setia Rahayu. 1 unit sepeda motor Yamaha X-Street warna merah nomor polisi H4114QE. 1 buah baju kemeja berwarna coklat, 1 buah celana panjang berwarna krem, 1 buah kerudung berwarna krem, 1 buah sepatu sandal warna merah muda, 1 buah tas warna coklat tua, 1 buah dompet, 1 buah ponsel genggam merek Vivo F50 Lite warna putih dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris korban Salma Indari. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian putusan yang telah dijatuhkan dan selanjutnya kepada pihak penasihat hukum terdakwa atau terdakwa diberikan waktu untuk mempertimbangkan putusan atau mengajukan upaya banding. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan ini, praktek sidang pidana dengan nomor register perkara 26 pidana biasa 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Lintang Marissa Setia Rahayu dinyatakan telah selesai. Terima kasih.